Oke, tadi terputus dengan Mas Teni. Kita coba lanjutin lagi. Kita coba lanjutin lagi ya sama Mas Teni. Ternyata terputus tadi sambungan internetnya agak kurang bagus. Saya coba connect lagi dengan Mas Teni. Koneksinya buruk, iya nih. Oke. Wah, sayang banget nih. Yang part pertama tadi nggak bisa di save ya. Nggak bisa ditonton lagi deh sama teman-teman yang lain. Halo Mas Teni. Kita tunggu dulu. Gimana, Koneksinya Ber? buruk, Mas. Oh, connection ya. Ya, Ber, halo. Iya. Nggak tahu dari Oke, kita kita lanjut atau lagi ya. dari... Aduh, sayang banget. Please, please, please. Gimana, Ber? Kayaknya Lanjut, Ber. dari Silakan. gue deh kayaknya. Mohon maaf, Koneksinya mohon tadi maaf. gue Mungkin langsung dari... lock. Oke, Mas. Ini kan new normal atau gimana? Udah Mhm. bisa? Ya, aman. Ber, saya bisa dengar Kedengeran dengan suaraku? jelas. Oke. Alhamdulillah. Mas, new normal ini kan udah mulai jalan nih. Apalagi mall hari ini udah mulai Betul, buka. Kegiatan betul. yang lain juga mungkin akan menyusul ya. Nyaman nggak sih dengan kondisi yang sekarang ini atau justru insecure? Saya pribadi nyaman, belum nyaman sih, Ber. Cek, cek. Oke, jelas kok. Ya, oke. Kalau saya pribadi sih belum nyaman kalau ke mall, diminta ke mall. Saya rasa saya harus menunggu mungkin beberapa saat sehingga bisa nyaman ke mall ya. Kedua, saya tanyakan diri saya, perlu nggak sih ke mall gitu? Ketiga, kalau saya pribadi ya, arti kita kan kembali ke, maksudnya key decision untuk bisa menyelamatkan kita dan keluarga itu kan ada di diri kita. Kita nggak bisa nyerahin sama orang lain dan pemerintah dan sebagainya. Kita harus mampu untuk memprotek Ya. dan memiliki manajemen sistem tersendiri buat menjaga kita dengan keluarga kita. Kalau saya pribadi, saya sih belum akan ke mall kecuali yang sangat urgent gitu loh. Saya paling dua tempat yang saya kunjungin, saya ke rumah dan kantor. Itu pun kalau nyampe rumah, ya, istri minta langsung mandi, langsung copotin baju, maksudnya langsung inilah jangan dipakai lagi bajunya gitu, jangan ngelakuin yang lain, itu kita lakukan sih. Jadi menurut saya di Hmm. dalam era new normal setiap diri kita terutama keluarga harus punya standar proteksi keamanan dan kenyamanan tersendiri yang harus dibentuk sih menurut saya ya. Regardless, terlepas daripada mall udah bisa dibuka, tempat rekreasi udah bisa dibuka, ya percaya aja bahwa itu salah satu cara untuk bisa meningkatkan, untuk menyelamatkan ekonomi gitu loh. Tapi mohon maaf, belum tentu itu aman dan uh, aman buat kita gitu, Ber. Kalau saya pribadi Hmm. menilai itu. Jadi kita Tapi mesti lebih bisnis, smart. ya bisnis Mas Teh ini kan mungkin akan kencang lagi dengan kondisi yang sekarang ini. Udah nyiapin bagaimana nggak kira-kira nanti membiasakan diri dengan bisnis Mas Teh ini new normal itu? Oh ya, kalau untuk new normal strategis tentunya sudah. Kita juga sudah berkomunikasi dan kita juga sudah update-update. Banyak hal yang baru, terutama ya mungkin yang selama ini dilakukan offline sekarang menjadi online udah pasti. Seperti kalau misalnya event-event itu event-eventnya virtual event ya, hostnya di sebuah tempat di studio, nanti CEO-nya ada di sana dan sebagainya itu pasti akan terjadi, Ber. Itu tentunya satu hal yang kita pelajari dalam era new normal itu gitu loh. Artinya itu tetap harus kita persiapkan sih. Uh, kita bersiap tentunya pasti, cuman untuk hal-hal lain yang sifatnya mungkin bakal membahayakan diri kita, sebaiknya sih kita nggak lakukan gitu. Terutama harus kita memiliki protection system yang baik. Ya, Mas, ngomong-ngomong soal kehidupan religius, gue senang dan terinspirasi dengan beberapa quote yang lo share tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran di Instagram gitu ya. Apa sih yang memotivasi seorang Steny Agustaf untuk lebih berkehidupan yang religius gitu? Ini mungkin bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, Mas. Mohon maaf ya, artinya bukan bermaksud ini lebih baik atau lebih Iya. saya menggurui atau apa, karena saya nggak punya kemampuan itu.
Tapi yang sepertinya hari demi hari hidup kita nih harus lebih baik, dan salah satu prestasi yang harus kita buat adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu. Apalagi seiring dengan bertambahnya usia kita, kita segera akan masuk ke fase lain, kan kita akan masuk ke kehidupan yang lain. Kita mempersiapkan. Saya pernah membaca manusia yang cerdas adalah manusia mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang ke kampung akhirat. Itulah salah satunya. Nah, tapi tanpa melupakan dunia. Dunia tempat kita untuk beribadah, dunia tempat kita untuk mencari amal ibadah, sekaligus mencari rezeki. Itu yang saya tangkap dari perjalanan belajar ini. Saya sendiri masih belajar, Ber. Jadi, nah, termasuk salah satunya adalah sosial media. Saya manfaatkan tidak hanya sekedar membentuk connection sama teman-teman, tapi juga menjadikan tempat untuk berbagi. Mungkin ada hal yang orang belum tahu, mungkin ada orang yang harus diingatkan, termasuk diri saya. Mungkin ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan syiar atau dakwah di situ. Sampaikan walau satu ayat hadis riwayat Bukhari. Itu yang kita lakukan. Kita manfaatkan apa yang kita punya untuk memberikan pengaruh positif kepada orang sekeliling kita. Nah, kebetulan saya memilih sosial media sedikit untuk berbagi lah informasi, berbagi tentang mengingatkan diri sendiri. Jadi gitu loh, dari semua yang kita bagikan. Gitu, Om Berry. Kalau nggak salah, kemarin itu ada postingan dapat ilmu bagikan. Ya. Itu bisa diceritain nggak sih, Mas? Itu apa sih maksudnya? Ini mungkin bisa dibilang sekarang jadi goals-nya Mas Teni ya, karena merasa mungkin sudah banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi inilah saatnya untuk membagi-bagikan ilmu tadi ke teman-teman semuanya. Gitu. Alhamdulillah, kurang lebih itu usaha kita sebagai manusia untuk bisa memberikan apa yang kita punya, apa yang diberikan sama Sang Pencipta ya, dan kita berikan. Nah, saya mencoba mengimplementasikan, termasuk during pandemi corona ini, saya dengan teman-teman yang pintar-pintar, kalau saya sih enggak, saya cuma nyambungin aja. Saya bilang, lu punya ilmu apa tentang PR? Udah ajarin orang-orang yuk ilmu tentang PR di era pandemi corona. Saya punya teman direktur di salah satu foundation, dia mengahli di bidang PR. Saya sambungkan, saya bikin program di Instagram, di Zoom, kita kumpulin 30-40 orang yang bergerak di bidang PR, bagikan kembali gitu. Ada yang teman-teman yang jago di bidang public speaking, ada teman-teman yang jago di bidang sales. Menariknya di media sosial kan dengan tujuan yang sama, dengan semangat yang sama kita bisa berbagi gitu loh. Masalah rezeki, masalah yang lain itu kan udah diatur sama yang di atas. Yang paling penting adalah seberapa besar nih kita udah ngebagi nih ke orang. Termasuk juga ilmu sih, Ber. Karena setiap orang punya ilmu sebenarnya, cuman mau nggak dia membagikan kepada yang lain, itu sih. Dan kadang-kadang kebanyakan malu-malu. Malu-malu karena mungkin merasa belum ada ilmunya, Mas. Sekedar ilmu memasak nasi goreng yang cepat itu juga sebuah ilmu, dan pasti ada orang yang butuh buat sarapan dengan cepat. Jadi sebenarnya it's about what we want to contribute sih, itu yang pikirin. Seiring dengan diri kita bertambah, nikmat dari Allah, ya apa yang kita mau bagikan kembali kepada orang, ke publik, gitu sih. Oke. Sebagai penutup gue pengen ngomongin tentang investasi. Mau nggak mau, dengan adanya COVID-19 ini bikin semua orang berpikir ini keadaan yang tidak menentu ya, nggak menentu gitu. Besok mungkin bisa makan, bisa enggak. Terutama generasi milenial yang sekarang mungkin harus berpikir bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri juga nanti di kemudian hari. Tapi ada yang bilang juga investasi ini menakutkan. Ini quote-nya dari Mas Teni juga. Investasi itu memang menakutkan, tapi tidak perlu ditakuti. Saya pernah bilang itu di wawancara sebuah majalah waktu itu. Iya. Semua hal itu menakutkan kalau kita nggak punya ilmunya sih menurut saya. Tapi kalau kita punya ilmunya, insya Allah bisa dilakukan. Alhamdulillah selama ini sih saya sudah coba ikutan berbagai jenis investasi, you name it, dari mulai yang saham, future, komoditi, sampai cryptocurrency dan sebagainya. Itu udah saya coba dan jungkir balik, dapat untung, kejeblos, ditipu sama orang, itu satu paket. Nah, jadi kalau kita punya ilmunya, saya rasa kita bisa melangkah dengan pasti dan mantap. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, saran saya pelajarin dulu ilmunya.
Karena masing-masing investasi itu kan beda-beda ya, sesuai dengan karakter risk profile-nya. Gitu. Ada orang yang berani ngelihat sahamnya turun dari Rp10.000 menjadi Rp5.000, itu kan 50% turun. Dia berani sih, ya udah santai lah, saya mau long term. Tapi ada juga orang yang nggak kuat, tiap hari ngeliatin kenaikan saham, tambah berapa gitu kan masing-masing. Nah, investasi menurut saya itu sangat bergantung pada risk profile masing-masing individu. Kalau dia punya risk profile yang konservatif, ya pilihlah investment platform yang sesuai dengan profil dia. Kalau dia dia berani spekulasi, dia berani gitu ya coba gitu. Yang penting balik ke resiko dia sendiri sih. Resiko investasi nggak jauh dari resikonya. Ya, sayang banget nih. Waktunya kayaknya nggak cukup kalau buat ngulik segala sesuatu tentang Seni Agustaf, mulai dari belajar public speaking, kemudian dunia usaha, terus tadi investasi. Ada banyak hal yang bisa kita kulik sebenarnya dari Mas Teni, tapi mungkin nanti di lain waktu kita lebih spesifik ngobrolin hal-hal tadi ya. Lain waktu boleh ya? Dengan senang hati, Ber. Dengan senang hati, Ber. Terima kasih banyak. Teman-teman di El Sinta News and Talk, teruslah memberikan manfaat. Berry juga, luar biasa nih. Mungkin kalau ditanya, 7 dari 10 orang yang dengerin radio, pasti dengerin El Sinta nih. Karena manfaat yang diberikan luar biasa. Saya salut. Sukses. Mudah-mudahan terus bisa mengembangkan diri, inovasi, dan hebat selalu. Dan kuat di menghadapi ujian dari Yang Maha Kuasa. Amin, insya Allah. Mas Teni juga, terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk Mas Teni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih. Oke, itu tadi sharing session dari InStock apa kata mereka. Tapi sayang banget ya tadi di sesi yang sebelumnya terputus jaringannya, sambungan internet. Saya di rumah ternyata wifi-nya up and down tadi. Ya, kita bisa berbuat apa ya? Namanya bikinan manusia. Tapi mudah-mudahan tadi yang sudah nonton secara langsung apa yang disampaikan oleh Mas Teni Agustaf, public speaker, MC, dan juga pegiat sosial yang lebih dikenal mungkin selama ini sebagai presenter dan juga penyiar radio, tapi sekarang udah nggak jadi penyiar radio. Yang pernah nonton Tawa Sutra juga ada Mas Teni Agustaf, pernah main di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa tetap alert atau waspada di tengah pandemi COVID-19. Saya Berry Hamzah. Oh ya, besok kita akan ngomongin tentang bola. Karena pecinta sepak bola tanah air, kita tahu ini lagi dak-dikduk ya dengan kondisi liga kita di Indonesia saat ini. Jadi besok itu saya akan bersama Mas Ponario Astaman. Siapa yang tahu? Ya, mantan kapten Timnas Sepak Bola Indonesia. Pemilik nomor punggung 11 di Timnas ketika itu. Dan sekarang menjadi General Manager APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Jadi besok kita akan ngomongin tentang injury time sepak bola Indonesia. Bagaimana nasib para pemain sepak bola Indonesia dan kepastian liga akan seperti apa. Kira-kira akan dilanjutkan atau tidak. Sama seperti liga-liga Eropa yang sudah mulai bertanding. Nanti kita akan coba untuk ngobrolin besok dengan Mas Ponario Astaman. Jangan lupa, besok jam 17 waktu Indonesia Barat hanya di Instagramnya Radio Sinta, El Sinta News and Talk. Follow juga akun media sosial Radio Sinta yang lain di Twitter, di Instagram, di Facebook. Dan juga jangan lupa dengerin siaran Radio Sinta 24 jam hanya di 90 FM El Sinta News and Talk. Saya Berry Hamzah, kita ketemu lagi di InStock apa kata mereka edisi esok hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.